Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mengkomunikasikan, bermusyawarah tentang bagaimana kolaborasi guru antar kita, sesama kita. Karena definisi kolaborasi ini bukan hanya sekedar guru wali kelas saja, tetapi juga antar lintas mata pelajaran. Karena selama ini kita hanya berkutat dengan kolaborasi guru kelas saja, tapi lebih kepada juga lintas mata pelajaran. Kenapa dalam kolaborasi ini bagaimana kurangnya interaksi dan sinergi antara guru dengan berbagai mata pelajaran dengan dalam fase yang sama. Kemudian dampaknya barangkali pelajaran terpisah-pisah, jadi kurangnya integrasi konsep antara pelajaran dan juga kurang optimalnya perkembangan siswa. Mungkin kita bisa sharing masing-masing guru. Silakan barangkali dimulai dengan Pak Edi. Baik, terima kasih Ibu. Dari paparan yang disampaikan oleh Ibu tadi sebagai pendahuluan, sebenarnya itu terjadi memang ya di sekolah, di mana kolaborasi sebenarnya kurang antara mapel karena ada beberapa kendala yang memang dihadapi. Terus yang pertama itu tentunya jadwal ya, karena kita kan jadwal guru tuh biasanya bergantian, jadi jarang mereka itu bareng-bareng gitu, tidak ngajarnya tapi bergantian, sehingga susah bagi mereka untuk dapat satu jadwal khusus untuk banyak diskusi sehingga kolaborasi tadi terjadi. Terus yang kedua itu ada beban kerja guru memang yang mungkin berbeda ya, administrasinya dan juga berbeda. Selain itu juga padat banyak, jadi seakan-akan kita kurang tenaga mungkin ya, kurang daya, sehingga jarang ngobrol atau jarang diskusi berkaitan dengan apalagi antar mapel tadi. Bagaimana kita akan membahas ini diskusi bersama. Baik. Silakan Pak Tommy. Baik, Bapak Ibu sekalian. Dari kendala-kendala yang sudah disampaikan dari Pak Edi tadi, jadi banyak hal yang menjadikan kurangnya komunikasi antar kita guru. Jadi diperlukannya salah satu alternatif lah kita untuk pertemuan bareng gitu ya, pertemuan untuk membahas terkait dengan bagaimana sih kita akan merancang sebuah pembelajaran yang lebih efektif. Jadi seperti kalau kita mau ujian atau ada penilaian, jadi kita bisa saling berkomunikasi bareng. Mungkin tidak efektif juga kalau terkait padatnya jam, tadi kan jam pembelajaran, dan juga tadi sudah sampaikan Pak Edi itu kurang memungkinkan untuk kita kumpul bareng. Gimana nanti untuk tahap awal ini gitu ya. Jadi maksudnya itu nanti misalkan bisa satu proses gitu ya, satu proses, atau 3 penilaian gitu ya. Bisa kita buat rancangan dalam satu kali kegiatan itu bisa 2 mapel langsung dinilai gitu. Dengan penetapan tujuan yang mungkin kalau TP-nya sama itu kita bisa gabungkan. Yang penyebabnya dari komunitas belajar ini kurang pemahaman tentang pengetahuan ya, tentang integritas lintas pelajaran. Jadi antar guru kelas dengan guru mapel ini kadang terdapat perbedaan waktu, kemudian pertemuannya juga, dan juga salah satu penyebabnya kurang kolaborasinya antar guru mapel dan guru kelas. Jadi mungkin dengan kolaborasi yang bersama atau penentuan waktu, jadi itu sekali pertemuan bisa melaksanakan kolaborasi secara bersama-sama dengan waktu yang telah ditentukan bersama untuk. Mungkin kalau dari saya ya Bu ya, dari permasalahan kita tadi harus ada tindak lanjutnya, harus ada tindak lanjut supaya kolaborasi itu tadi bisa terjadi. Nah, untuk mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi tadi. Nah, contohnya tadi kan kita tidak ada waktu istirahat yang sama contohnya, karena perbedaan jadwal waktu tadi kan, jadwal masuk kelas tadi berbeda-beda, jadi tidak sempat untuk berkomunikasi. Nah, menurut saya bagaimana kalau kita mengadakan pertemuan khusus untuk mungkin untuk membahas merancang unit tematik lintas mata pelajaran tadi, supaya tidak terjadi yang namanya miskomunikasi, supaya lebih singkat lagi seperti kata Pak Tommy tadi kan, untuk misalnya satu tujuan pembelajaran itu bisa untuk 2 mata pelajaran, jadi penilaiannya cukup 1 kali saja, jadi mempersingkat waktu. Nah, jadi bagaimana kalau kita mengadakan pertemuan khusus untuk
menyelesaikan masalah tersebut seperti itu. Saya mengidentifikasi terlebih dahulu permasalahannya, Bu. Mungkin sesama guru antar mata pelajaran tersebut berdiskusi terlebih dahulu untuk memahami apa saja permasalahan yang dihadapi, dengan cara berkolaborasi, bekerja sama, dan sharing mengenai kendala apa yang terjadi antar guru tersebut. Kemudian setelah berdiskusi, guru juga akan mengadakan pertemuan. Jadi kita atur jadwalnya untuk merancang, untuk mengevaluasi pembelajaran yang bisa disatukan. Ya, selanjutnya rencana tindak lanjut untuk peningkatan kolaborasi tadi setelah kita dengar bersama. Yang pertama barangkali bisa saya simpulkan, saya sebagai orang yang dituakan barangkali bisa memfasilitasi waktunya berkolaborasi, baik itu mengatur waktu khusus untuk kolaborasi masing-masing guru. Mungkin dalam setiap hari ada yang dari kelas 1 sampai kelas 6 bisa kita buat jadwal secara tertulis untuk menindaklanjutinya. Kemudian yang berikutnya kita akan mengadakan barangkali pelatihan dan juga bagaimana pengembangannya dalam rangka menyelenggarakan pelatihan tersebut, baik itu tentang integrasi lintas mata pelajaran barangkali. Berikut barangkali dengan pengembangan tim kolaboratif dengan cara membentuk tim guru untuk merancang proyek tertentu yang secara terpadu. Yang berikutnya sistem penghargaan dan insentif, karena memang suatu saat kita memerlukan reward barangkali, memberikan insentif bagi guru yang berhasil melakukan kolaborasi secara efektif. Awalnya akan merasa terpaksa, namun lama-kelamaan akan menjadi sesuatu yang terbiasa untuk keefektifan kolaborasi tersebut sebagai tindak lanjutnya. Berikutnya mungkin terima kasih banyak, kita akan sama-sama bekerja sama, karena tanpa kerjasama maka tidak akan bisa berhasil segala sesuatunya. Harapannya supaya bisa lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Ya. Terima kasih. Barangkali Bapak Ibu diskusinya akan kita lanjutkan dengan tindak lanjut di waktu-waktu ke depan. Secepatnya akan kita laksanakan. Terima kasih. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.